Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya adik-adik sekalian. Kita lanjutkan. Kita masuk ke dalam masih di dalam bab kelima mengenai kekongruenan pada segitiga. Kita akan membahas mengenai soal uji pemahaman pada halaman 176. Kita langsung saja untuk yang pertama ya. Diketahui segitiga ABC seperti pada gambar berikut. Lakukan pencerminan segitiga ABC terhadap sisi AC. Nah, yang jadi cermin itu adalah sisi AC-nya ini. Nah, tentunya karena cerminnya itu kan AC, berarti bayangan A kan tetap di A. Kemudian bayangan C itu juga tetap di C. Sedemikian hingga kita hanya mencari bayangan titik B. Dari mana? Kita tinggal ukur jarak antara B ini ke cermin. Ada berapa satuan? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan. Berarti kita ke atasnya juga 6 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini. Ya. Lalu kita bisa hubungkan ke dalam garisnya ya. Kita hubungkan garisnya. Oke, clear ya. Nah, ini kita bisa katakan sebagai B absen. B absen itu kenapa? Karena itu merupakan hasil pencerminannya. Padahal pertanyaannya adalah pertama yang A. Tentukan ruas garis yang sama panjang dan sudut yang sama besar. Ini mudah saja ya untuk masalah yang pertama ruas garis. Ruas garis jelas AB itu kan sama dengan AB absen, ya kan? AB absen. Kemudian BC itu sama dengan CB absen. Jadi BC itu sama dengan CB absen. Seperti itu. Kemudian mengenai sudut yang sama besar, tentunya adalah sudut ini ABC. Sudut ABC itu sama dengan sudut A B absen C. Jadi ini dengan ini. Kemudian sudut yang sebelah sini, Pak Jul tulis ya, alfa 1 alfa 2, beta 1 beta 2. Jadi alfa 1 sama dengan alfa 2. Alfa 1 sama dengan alfa 2. Atau kalau alfa 1 itu kan sama dengan sudut B absen AC sama dengan sudut BAC. Nah, kemudian ada sudut lagi ya, beta 1 sama dengan beta 2. Beta 1 itu siapa? Beta 1 adalah ACB absen. Sudut ACB absen sama dengan sudut ACB. Nah, selesai. Ini adalah sudut-sudut yang sama besarnya. Berikutnya adalah B. Tentukan nama segi 4 yang terbentuk jelas. Itu nama segi 4-nya adalah segi 4 A, B, C, B absen. Bentuknya apa? Bentuknya jelas layang-layang. Ya. Kalau misalkan ditanyakan. Lanjut nomor yang kedua. Diketahui segitiga ABC sama kaki dengan AB sama dengan BC. Lakukan pencerminan terhadap AC. Tentukan ruas garis dan sudut yang sama besar. Nah, ini mudah saja ya. Kalau cuman masalah segitiga sama kaki, ini Pak Jul pakai sketsa di sini ya, tidak pakai kertas berpetak. Misalkan seperti ini. Ini Pak Jul kasih ciri. Nah, seperti ini. Kemudian sama kaki AB sama dengan BC. Berarti di sini A, B, ini C. Lakukan pencerminan terhadap garis AC. Berarti sebentar. Lakukan pencerminan terhadap garis AC. AB
Oh, Pak Jul salah ini. AB berarti salah. Ini B. Nah, ini A. Lakukan pencerminan terhadap garis AC. Berarti cerminnya ini. Berarti tinggal kita ukur saja ke sana, ya. Asumsinya di sini B absennya ya. Tinggal kita hubung. Nah, ini B absen. Ini juga sama. Tentukan ruas garis dan sudut yang sama besar. Itu juga mudah ya. Karena berarti ini kan semuanya sama ini sudut sisinya. Berarti kita bisa menuliskan bahwa BA itu sama dengan BC, itu juga sama dengan CB absen, itu juga sama dengan B absen A. Ini karena semua sisinya sama, ya kan? Kemudian untuk masalah sudutnya kita bisa tuliskan bahwa yang pertama sudut B itu sama dengan sudut B absen, ya kan? Kemudian sudut ini alfa 1, alfa 2 dengan sudut alfa 3, alfa 4. Nah, ini sama semua ini sudutnya. Jadi kita bisa katakan ya, misalkan ini sebenarnya kita menuliskan alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa 3 sama dengan alfa 4 itu juga sudah benar. Atau kalau misalkan mau kita tulis nama sudutnya secara terperinci ya, berarti kita bisa menuliskan sudut BCA sama dengan sudut ACB absen sama dengan sudut yang alfa 3 itu CAB absen sama dengan alfa 4 CAB, sudut CAB. Seperti ini juga boleh. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang nomor ketiga. Ini sudah menjawab ya. Ini untuk yang A. Oh, belum, masih B. Tentukan nama segi 4 yang terbentuk. Segi 4-nya jelas segitiga. Segi 4-nya adalah segi 4A, B, C, B absen. Ini merupakan bangun belah ketupat. Alasannya apa? Karena semua sisinya sama. Seperti itu. Ini kan semuanya sisinya sama. Oke, gitu ya. Kita lanjut ke yang nomor 3. Diketahui segitiga ABC sembarang dan titik P merupakan titik tengah sisi BC. Buatlah tiruan segitiga tersebut, lalu segitiga tiruan tersebut diputar sejauh 180 derajat dengan titik pusat P, sehingga titik B terletak di C dan titik C terletak di B. Pak Jul sudah gambarkan ke dalam bentuk seperti ini ya. Nah, ini segitiga sembarangnya itu adalah ABC. Di situ ada titik P, sehingga titik dengan titik pusat sejauh dengan titik pusat P. Sebentar. Oh, Pak Jul salah ini. Berarti nggak diputar. Diputarnya Pak Jul salah ini. Pak Jul titik pusatnya, titik pusat perputaran ya. Ini Pak Jul pakai titik 0,0. Kalau 0,0 ini nanti jadinya seperti ini. Jadi kan diputar 180 derajat. Jadi seperti ini maksudnya. Misalkan C itu kan di sini. Dengan titik pusat ini, nah, kan diputar. Diputar tuh 108. Ini kan 180 derajat. Nah, berarti C-nya dapat di sini. Nah, kesalahannya Pak Jul mengerjakannya pakai titik pusat 0,0. Padahal di sini ternyata titik pusatnya itu adalah P, ya. Jadi kita bisa tinggal memutar saja. Titik pusat P berarti kita, nah, seperti ini. Titik pusatnya kan di sini. Ini kan 0 derajat. Nah, diputar 180 derajat. Nah, berarti sedemikian sehingga titik B terletak di titik C. Berarti di sini. Diputar kemudian bayangannya di sini. Jadi Pak Jul tulis di atasnya ya. C absen. Seperti itu. Nah, kemudian kalau yang A-nya kita bisa peroleh ini diputar aja. Nah, seperti ini.
Berarti kita bisa memperoleh hasilnya adalah ini ya. Sebentar. Itu jaraknya antara A dengan C itu sebenarnya berapa? Kalau B-nya nanti diputar 180 derajat itu jelas menempati di sini. Nah, sekarang tinggal kita mencari, ini kan B-nya, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Itu 2, 3, 4, 5. Berarti sekitar di sini. Harusnya di sini ya, A-nya, A absennya. Coba kita cocokkan lagi, apakah benar 180 derajat itu? derajat. Ya, tepat ya di sini ya. Tepat di sini. Nah, sekarang tinggal kita garis. Nah, selesai. Hasil pencerminannya seperti ini. Untuk A absennya ada di sini. Kemudian C absennya kok C absen jelas di atas ya. Kalau B-nya diputar 180 derajat, kalau yang namanya diputar 180 derajat itu sama saja seperti ini. Nah, misalkan ini diputar 180 derajat, ini pasti jadi lurus. Nah, dengan jarak ini sama. Gitu ya. Jadi B absennya di mana? B absennya itu di sini. Nah, seperti itu. Tentukan ruas garis dan sudut yang sama besar pada dua segitiga tersebut. Nah, ruas garisnya gampang saja. Berarti kan ruas garis Pak Jul ambil yang di bagian tengah, bukan yang bagian terluar. Ini bisa dikatakan koordinat bayangannya ya. Ini bayangan. Jadi kalau dikatakan ruas garis yang sama, berarti kan sama saja AB itu sama dengan CA absen. Kemudian AC itu sama dengan BA absen. Itu untuk sisi yang sama. Kemudian kalau masalah sudutnya ini. Sudut A itu sama dengan sudut A absen. Kemudian ini alfa 1, ini alfa 1. Ini beta 1, ini sama dengan beta 1. Ya. Seperti itu. Atau boleh juga misalkan alfa 1 sama dengan alfa 1 itu berasal dari siapa? Alfa 1 yang pertama itu ABC. Sudut ABC itu sama dengan sudut alfa yang satu yang ini adalah BCA absen. BCA absen. Kemudian kalau yang beta 1 dengan beta 1 sama dengan beta, sebenarnya jangan pakai satu semua. Sebenarnya alfa 1 dengan alfa 1 itu maksudnya adalah menunjukkan bahwa sudut itu besarnya sama. Ini beta 1 gitu aja ya. Yang sebelah sini ini adalah CBA absen. Sudut CBA absen sama dengan beta yang ini adalah sudut ACB. Nah, seperti ini. Selesai. Gitu ya. Kemudian sebutkan nama segi 4 yang terbentuk. Nama segi 4 yang terbentuk itu adalah, ini enggak jadi ya, ini tutup aja. Kita fokus pakai yang ini aja. Sebutkan nama segi 4 yang terbentuk. Segi 4 yang terbentuk itu jelas jajaran ginjang ya. Jajaran ginjang apa ini bangunnya? A C AC A absen B. Nah, ini bangunnya, nama bangunnya AC A absen B. Jajaran ginjang. Kemudian lanjut ke yang nomor keempat. Diketahui jajaran ginjang ABCD dan titik B adalah titik potong diagonal AC dan BD. AC dengan BD ya. Tentukan ruas garis dan sudut yang sama besar pada kedua segitiga. Ini mudah saja Pak Jul gambarkan ya. Masalah ruas garis. Ruas garis itu adalah ini dengan
ini. Berarti AD itu sama dengan BC. Kemudian yang mendatar ini, nah berarti AB sama dengan DC. Kemudian ini yang dibandingkan adalah ABP, ABP yang ini ya, dengan CPD. Nah, kalau yang dibandingkan dalam segitiga ini ya, berarti kita bisa membandingkan sisi-sisinya adalah ini enggak jadi ya. Berarti yang dibandingkan sisi ini AB sama dengan CD, itu yang pertama. Kemudian ini dengan ini, berarti PB sama dengan PD ya. Kemudian ini yang Pak Jul gambar bintang, berarti PC itu sama dengan PA. Nah, ini untuk perbandingan sisinya. Kalau perbandingan sudutnya, nah ini mudah. Berarti ini alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, ya kan? Ini gamma 1, ini gamma 2. Berarti kalau membandingkan sudutnya tinggal mudah. Alfa 1 sama dengan alfa 2. Alfa 1 adalah DPC, sudut DPC. Alfa 2-nya jelas APB, sudut APB. Kemudian betanya, beta 1 sama dengan beta 2. Beta 1-nya APB, sudut, sebentar, kok APB toh? BAP, BAP sama dengan sudut, sekarang beta 2 yang ini DCP, DCP. Kemudian yang terakhir adalah gamma 1 sama dengan gamma 2. Gamma 1-nya siapa? Gamma 1-nya ini berarti CDP, sudut CDP sama dengan sudut gamma 2 ABP, ABP. Selesai untuk nomor yang ke-4. Oke, kemudian yang nomor ke-5. Diketahui ruas garis AC dan titik P merupakan titik tengahnya AC. Ini titik P ya. Melalui garis P dibuat garis sumbu. Garis sumbu itu yang membagi AC menjadi dua sama besar ya, yaitu garis yang tegak lurus AC dan melalui P. Titik Q terletak pada garis sumbu. Ini garis sumbunya. Dengan menggunakan pencerminan atau melihat gambar, apakah ruas garis AQ sama dengan QC? Nah, itu jelas benar. Ya. Nah, AQ sama dengan QC itu jelas benar. Alasannya apa? Alasannya adalah AQ ini adalah pencerminan dari CQ. Kan gitu. Jadi kita bisa menuliskan bahwa AQ itu adalah pencerminan QC. Sedemikian hingga kita bisa menyimpulkan bahwa AQ sama dengan QC. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Karena ini alasannya adalah karena apa? AP-nya ini kan sama jarak dari sini ke sini. AP itu kan sama dengan PC. Kemudian PQ pada segitiga APQ itu juga sama dengan PQ pada segitiga CPQ. Kemudian di sini ada sudut yang sama. Berarti kan kongruen. Gini, kalau kita mau menyelidiki kekongruenan dari segitiga ini ya, kan berarti ada segitiga A, P, Q dan segitiga C, P, Q. Kan gitu. Pertama ada AP sama dengan PC. Itu sisi. Sama.
Karena apa? Karena ada titik P ini sebagai titik sumbu. Titik sumbu itu kan alasannya adalah dia membagi 2 sama panjang. Berarti AP sama dengan BC. Clear ya ini. Kemudian kita juga punya sudut ini. Sudut APQ itu sama dengan sudut CPQ. Berarti ini sudut. Ya kan? Nah, kemudian kita ada QP, sisi QP, segitiga APQ dan sisi PQ juga pada segitiga CPQ. Nah, ini kan merupakan sisi. Berarti 3 kesimpulan sisi sudut sisi. Berarti 2 segitiga tersebut, kedua segitiga tersebut kongruen. Sehingga AQ sama dengan QC. Nah, ini untuk alasan yang lebih detailnya. Tapi sebenarnya kalau kita mau menggunakan alasan mengenai bahwa AQ itu merupakan pencerminan dari CQ, itu sebenarnya sudah cukup. Tapi untuk lebih lengkap lagi, karena ini merupakan bab mengenai kekongruenan pada segitiga, alangkah lebih baiknya kita menggunakan alasan bahwa karena kedua segitiga tersebut kongruen, maka sisi AQ sama dengan QC. Oke, gitu saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.